Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara sekalian, tetap semangat ya di siang hari ini. Kalau nonton videonya siang, kalau menonton videonya pagi, maka semangat pagi. Baik, untuk topik kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam PDB Orde 1, tapi sekarang bentuk khususnya yang lain, yaitu PDB Orde 1 linier. Sama halnya dengan yang sebelumnya, selain yang ada dua topik juga yang akan kita bahas, yang mereka ini saling berkaitan. Yang pertama itu adalah PDB linear orde 1. Nah, yang kedua nanti videonya mungkin bagian kedua, yaitu PDB orde 1 yang berbentuk dalam bentuk PD Bernoulli. Nah, kalau PD eksat dengan non eksat, faktor integrasi ya. Kemudian kalau PD variabel terpisah, kawannya PD homogen. Kalau PD linier, nanti kawannya adalah PD Bernoulli. Baik, bentuk umum dari PD Bernoulli ini, kalau PDB orde 1, bentuk umumnya sudah tahu ya, mx, ydx tambah n, ydy. Itu bentuk umum PDB orde 1. Nah, bentuk umum tersebut, jika dia dapat dinyatakan menjadi seperti ini, lihat, y aksen ditambah pxy sama dengan qx. Kalau PDB orde 1 tersebut memenuhi bentuk umum ini, maka dia bisa disebut sebagai PD linier. Perhatikan, y aksen itu jelas ya, dy dx. Pxy apa maksudnya ini? Koefisien dari y itu dalam bentuk sebuah fungsi x. Lalu nanti ini juga sebuah fungsi dalam x. Kalau begitu, ini beberapa contohnya. Px-nya berapa di sini berarti? Px-nya sama dengan x. Qx-nya berapa? Qx-nya sama dengan cos x. Kalau di sini Px-nya berapa? Ya, betul. Min 5 Px-nya. Qx-nya berapa? 9. Betul. Kalau di sini Px-nya berapa? Berarti Px-nya adalah min 4 per x. Sedangkan Qx-nya adalah x. Contoh-contoh yang Bapak tuliskan di sini adalah contoh-contoh yang sederhana, yang secara sekilas sudah nampak langsung bahwasanya dia adalah PD linier. Namun, dunia tidak seindah itu ya. Nanti di soal-soal ataupun di dalam latihan-latihan, Ananda tidak akan tidak semudah ini untuk menemukan bentuknya. Dia bisa diotak-atik, dimodifikasi. Makanya dikatakan di dalam bentuk umum, kalau sebuah PD orde 1 itu dapat dinyatakan, artinya saudara modifikasi dulu dia, atau bukan modifikasi ya, saudara atur dulu letaknya, sehingga dia bisa mencapai bentuk ini. Kalau dia bisa seperti ini, maka itu disebut PD linier. Oke? Nah, sederhana saja konsep tentang PD linier ini. Lalu, tentu kalau ada sebuah PD, kita akan menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikan PD linier ini? Maka ada sebuah faktor integrasi untuk, ini maaf ya, bukan bentuk, tapi bentuk. Nantilah Bapak edit ya. Faktor integrasi untuk bentuk umum PD orde 1 linier ini adalah integrasinya itu E pangkat integral PX dx. E pangkat integral PX dx. Nah, jika faktor integrasi ini dikalikan dengan bentuk umum PD linier tadi, maka akan menghasilkan sebuah PD seperti ini. Oke? Ini hanya dikalikan. Semua ruas dikalikan dengan E pangkat integral PX dx. PX tadi apa? Ya, dalam bentuk umum ada PX kan? Nah, perhatikan ini. Ini kalau dikali ke dalam bisa ya. Kali ke dalam juga bisa. Ini juga dikalikan. Ini yang pertama. Perhatikan ini nanti. Terus, perhatikan bahwa E pangkat integral PX dx dikali dy dx. Nih, bentuk ini
kalau kita kali ke dalam, dia akan menjadi seperti ini kan? DE pangkat integral PX dx kali Y. Ini kan? Y. Diturunkan terhadap X. Ini hanya mengatur letaknya saja. Kalau kita lihat ini adalah perkalian antara E pangkat bla 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 ini dengan Y. Kalau kita turunkan terhadap X, ingat dua buah fungsi, kalau dimisalkan UV, maka dia U aksen V tambah UV aksen. Nah, hasil penurunannya ini adalah UV aksen, ini dia, U-nya disalin, lalu V aksen. Y-nya diturunkan terhadap X, berarti DY dx. Ditambah dengan U aksen V. V-nya Y tetap ditulis, lalu U aksen, turunan ini apa? Turunan eksponen, turunan E itu adalah E itu sendiri ya. Lalu turunkan fungsi di atasnya. Jadi turunannya adalah E pangkat integral PX dx, karena ini ada sebuah fungsi X, diturunkan juga dikali dengan PX. Hasilnya ini. PX dikali E pangkat integral PX dx. V-nya tadi adalah Y dikali dengan Y. Sampai di sini oke ya. Nah, lihat. Ada yang bisa disederhanakan di sini, dikeluarkan. Dikelompokkan dia. E-nya dibawa keluar, dipisahkan dari kedua ruas ini. Sehingga dia menjadi E pangkat P X dx dikali DY dx ditambah PXY. Ingat, bentuk yang ini kita lihat, maka perintahnya adalah perhatikan dari 1 dan 2, dari persamaan 1 dan persamaan 2, yang satu tadi seperti ini, bahwasanya DY dx tambah PXY itu adalah sama dengan QX dalam bentuk umum tadi. Oke? Sehingga turunan ini nih sama dengan E ini sama dengan QX yang ini. Ini kan sama dengan QX. Jadi intinya adalah dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan hubungan ini atau ini juga, tapi dia bisa dirubah ke sini kan? Yang ini sama dengan E pangkat PX dx dikali QX. Ini adalah QX. Setelah itu kita integralkan kedua ruas. Integralkan ini maka hilang D dx-nya. Kita integralkan juga ini seperti ini. Ya kan? Ini hanya penukaran letak. Coba lihat. Kalau integral di sini hilang ya, D dx-nya tinggal ini saja. Lalu yang ini kalau diintegralkan, maka dia menjadi QX-nya dibawa ke depan hanya untuk mengatur letak. QX-nya dibawa ke depan, lalu E pangkat integral PX dx dx ditambah C nanti. Kenapa C muncul Pak dari sini? Kan integral yang dari sebelah sini kan ada C juga. Ini dia. QX dikali E pangkat integral PX dx. dx ditambah C. Oke? Lalu, kita tinggalkan Y di ruas kiri, maka semua ruas dibagi dengan E pangkat integral PX dx. Ini jadi 1, tinggal Y. Yang di sebelah sini, 1 per E pangkat integral PX dx itu bisa juga ditulis menjadi E pangkat min integral PX dx. Dikali dengan yang ini. Nah, yang dalam kotak merah inilah merupakan solusi umum dari PD linier yang ada di dalam bentuk umum tadi. Jadi kita menurunkan rumus nih ya, mencari solusi umum dari PD yang dalam bentuk umum PD linier. Apa itu PX? Ya, diambil tadi, di contoh tadi kan kita sudah
Bisa lihat ya PX-nya, DX-nya, QX-nya mana. Jadi nanti secara sederhana, kalau tidak mau melakukan langkah panjang ini, maka yang ini saja yang diingat. Setelah dapat PX, setelah dapat QX, substitusikan ke sini. Lalu cari hasilnya. Itulah solusi umumnya. Karena keterbatasan waktu, saudara bisa pakai ini langsung nanti di dalam menyelesaikan PD linear. Dianggap sudah bisa melakukannya karena ini langkah-langkahnya jelas di sini. Sudah bisa dilakukan. Oke, contoh. Selesaikanlah PD berikut ini. dy dx dikurang y per x sama dengan 2x. Apakah ini PD linear? Ya. Bentuk px-nya berapa? Ada yang tahu px-nya berapa? Px-nya adalah min 1/x. Lalu qx-nya berapa? Qx-nya adalah 2x. Ya, betul. Maka penyelesaiannya, kita perhatikan bahwa px-nya adalah min 1/x, qx-nya adalah 2x. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus solusi umum yang sudah kita turunkan tadi. Sehingga dia menjadi seperti ini. E pangkat min integral px dx. Px-nya diganti dengan min 1/x dx. Lalu dikali dengan qx. Qx-nya adalah 2x. Dikali dengan integral qx. Qx-nya adalah 2x. Lalu E pangkat px dx. Px-nya adalah min 1/x. Dx ditambah C. Harus diingat bahwasanya C ini masih dalam kurung ya. Dia semuanya dikali dengan yang ini nanti. Kalau sudah begini, maka ya kalkulus Anda lagi yang dipakai di sini. Nih, jadi apa dia nanti nih, integral ini? Integral ini jadi apa? Harus tahu ya. Nah, jadi E pangkat ln X, integral 2x E pangkat min ln X dx, ditambah C. Ini nanti habis, tinggal X, ini juga menjadi 1/x, jadikan pangkat X min 1 kan? X pangkat min 1 sama dengan 1/x, dikali 2x sama dengan 2. Jadi yang ini tinggal 2 dx, yang ini tinggal x. Ini dia. X dikali integral 2 dx tambah C. Hasil dari integral 2 dx adalah 2x tambah C. C-nya kita gabung. Lalu ini hasilnya. 2x kuadrat ditambah cx. Jadi, solusi umum pada PD soal ini adalah Y sama dengan 2x kuadrat ditambah cx. Cukup sederhana. Kalau yang hobi menghafal rumus, dia bisa. Tapi tahu dulu ya esensi kenapa rumusnya dapat solusi umum seperti itu. Kita menurunkannya seperti langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu kita tinggal pakai rumus umum tersebut. Kadang saudara keliru dalam menentukan px-nya mana, qx-nya mana gitu. Ternyata dia bukan PD linear misalnya. Nah, untuk memperdalam latihan saudara, coba selesaikan PD berikut ini. Buat di kertas seperti biasa, kemudian di-upload dalam tugas 5 nanti. Ini nomor 1, nanti digabung dengan tugas 1 lagi ada di video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditunggu nanti ada video kedua tentang PD Bernoulli.